selamat pagi Bu. Kami dari mahasiswa Unmas mau melakukan wawancara tentang peran koperasi di dalam desa. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu dan ini teman saya ada Kadek Purnama. Sebelumnya untuk gini, mohon maaf, saya bicara dengan Ibu siapa? Saya dengan Bu Ayu. Bu Ayu. Iya. Nggih. Dari struktur anggota di koperasi, Ibunya jadi apa? Saya kasir. Kasirnya. Iya. Nggih. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama Bu. Jadi bagaimana sih koperasi simpan pinjam itu membantu mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada rentenir atau pinjaman informal lainnya? Oh ya. Jadi kalau intinya kalau rentenir tuh kan bunga tinggi, gampang tanpa jaminan bunga tinggi. Terus kayak pinjol juga gitu kan, gampang dia tanpa jaminan, kita tinggal klik-klik aja kirim data. Nah kalau di koperasi kita tuh banyak sebenarnya manfaatnya. Jadi kita terjun ke masyarakat, kita kasih tahu ke masyarakat, daripada kamu pinjam online, daripada kamu rentenir, mending kamu masuk anggota kan gitu. Kita jelasin anggota koperasi itu apa sih sebenarnya. Jadi anggota koperasi itu ada keuntungannya. Jadi kita kasih tahu manfaat dan keuntungan koperasi. Kita otomatis ya bunga pasti lebih rendah dari rentenir. Nggak tahu ya kalau pinjol ya, kalau rentenir udah pasti lebih rendah. Kemudian kita kasih tahu manfaat koperasi itu kayak apa. Terus yang biasanya nih kalau koperasi itu kalau udah masuk jadi anggota itu kita dapat pembagian SAU. Nah pembagian SAU itu berdasarkan keaktifan dari mereka, dari anggota. Kalau memang anggotanya aktif dapat lebih banyak. Ada yang bisa, kalau di sini ada yang bisa sampai dapat setahun tuh 500.000, ada yang dapat 1 juta, ada yang cuma 50.000, ada yang cuma 12.000 karena dia nyetor aja simpanan keanggotaan tapi dia nggak aktif karena dia mungkin belum perlu ya, belum perlu uang ya. Pokoknya kita jelaskan ke masyarakat bahwa jadi anggota koperasi itu untung loh, daripada kamu pinjam rentenir, mending jadi anggota koperasi. Kalau di sini khususnya ya setiap tahun kita adakan pembagian sembako. Jadi setiap rat orang datang kita kasih sembako gitu. Jadi dengan menjelaskan ke mereka keuntungan koperasi, pasti mindset masyarakat kita ubah. Jangan ulah haluh kan dari rentenir gampang, kepepet gampang, di koperasi sebenarnya gampang juga. Cuman kalau mereka mengerti, siapin aja apa yang diperlukan, data. Ya. Intinya kita harus mengubah mindset masyarakat dengan menjelaskan bahwa kalau kita jadi anggota koperasi itu banyak keuntungannya. Gitu aja. Jadi mereka akan berpikir, oh iya ya, mending pinjam di koperasi aja. Ya. Itu ada yang lain. Apa sih peran koperasi simpan pinjam dalam mendukung pengembangan usaha kecil atau UMKM di lingkungan desa atau masyarakat? Iya, sebenarnya tugas koperasi itu kan itu yang paling utama, yang menyokong UMKM ya kita juga menjalankan itu dengan cara memberi pinjaman usaha namanya. Jadi pinjaman usaha itu bunga tergantung sih juga ya. Kita usahakan pasti dah nego dengan ini. Intinya satu, memberikan pinjaman usaha. Bunga pasti nego kalau memang layak bunga kecil ya kita kasih. Kita kan ada hitung-hitungannya juga. Kemudian setelah kita kasih pinjaman usaha tuh pasti kita ikut memantau usaha tersebut. Karena kalau usahanya bangkrut kan uang kita juga nggak mungkin kembali. Jadi kita ikut memantau ke lapangan tiap hari, dicek lah. Jadi kalau umpamanya dia bayar kok nggak sesuai, tanda tanya kita kenapa turun, kita kendalanya di mana, mungkin kita bisa bantu. Jadi kan ada banyak anggota nih. Jadi kalau umpamanya usaha dagang dia pinjam uang di kita bantu dengan pinjaman usaha. Jadi kita bisa mempromosikannya ke anggota yang lain. Gitu. Jadi setelah kita memberikan pinjaman usaha, kita tetap memantau usaha tersebut. Gitu. Jadi karena kita anggotanya banyak, itu loh di sana ada jual apa gitu. Umpamanya dia jual es krim, kalau ada wedding bisa cari di sana. Jadi kita selain kita kasih pinjaman, kita juga ikut mengembangkan usaha ini. Sambil mempromosikan lah istilahnya. Ya itu sih untuk mengembangkan usaha UMKM gitu yang kita lakukan. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah yang diambil oleh koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan dan pelatihan yang diperlukan? Ya kalau biasanya akses di desa itu kan biasanya mereka
enggan lah jalan itu atau Jalan. jaraknya Ya, jauh ke jaraknya, koperasi atau ya. ke lembaga Betul, keuangan lain. Kadang-kadang juga mungkin nggak ada kendaraan gitu kan. Ya. Jadi kita koperasi umumnya sih semua koperasi melaksanakan kayak gitu. Jadi mereka punya kolektor di lapangan, kolektor kredit maupun kolektor pinjaman. Jadi ada orang ke lapangan yang mendatangi mereka. Jadi mereka mudah ngaksesnya tuh loh. Dia mau nabung, dia mau minjem gampang. Jadi kadang-kadang juga kita pinjaman juga kita tanda tangan di tempat mereka. Aduh, saya nggak bisa datang Bu, saya jaga warung sendiri. Ya, jadi kita datengin gitu. Biar dia gampang lah, biar mudah aksesnya. Jadi bisa bertransaksi mereka sama kita. Umumnya koperasi kayak gitu sih. Terus kalau untuk pelatihan sama pendidikan kita memang punya dana untuk itu. Mungkin setiap koperasi juga seperti itu. Jadi SHO yang kita dapat ada persentase untuk dananya. Nah, berapa persen? Nah, itu dana itu kita gunakan untuk pelatihan setiap tahunnya. Jadi ya kadang-kadang untuk kita latih karyawan kita, kalau umpamanya bagian kasir, ada pelatihan untuk kasirnya biar dia lebih memahami pekerjaannya. Ya. Untuk anggota juga kita begitu. Jadi berapa anggota kita mungkin anggota yang nggak ada transaksi, sedikit transaksi, kita lebih mengedukasi dia. Jadi kita kasih dia ikut pelatihan biar dia transaksinya lebih meningkat di koperasi gitu. Biasanya karena kan kadang orang datang ikut aja karena belum perlu, dia nggak minjem. Dia padahal punya uang tapi dia taruh di bank, padahal bunganya lebih kecil. Nah, dengan kasih dia pelatihan, jadi mungkin lebih mengerti, jadi lebih banyak transaksinya ke sini, nggak ke tempat lain. Itu sih. Jadi lebih ke mengedukasi juga ya Iya, masyarakat. biar lebih paham koperasi itu apa sih, jadi anggota koperasi itu apa. Ya baik, mungkin segitu aja Bu pertanyaan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Ini mohon maaf mengganggu. Jadi misalnya kalau ada bagaimana kami mohon maaf juga. Jadi sekian aja. Semoga koperasi KSP-nya semakin jaya dan juga semakin maju. Ya, Bu. Saya pamit Bu ya.